Ya, shalom teman-teman terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang kembali bersama saya di channel Yatazeb. Dan kita akan kembali mereaction video TikTok lagi. Dan untuk video TikTok kali ini kita akan mereaction seorang sesosok figur yang sudah lumayan terkenal khususnya di dunia e-sport. Ya, karena dia seorang BA e-sport. Jadi tentu teman-teman tahu yang namanya Fonzi. Jadi kita akan nonton, ternyata dia ini adalah seorang anak Tuhan. Dan dalam video-video yang akan kita saksikan ini menceritakan beberapa hal tentang pengalamannya tentang Tuhan. Dia nyanyi lagu rohani. Dan juga ada satu video yang dia menebak ya, tentang tebak-tebak Alkitab. Dan jangan lupa subscribe channel ini, share, like, dan juga nyalakan notifikasi. Saksikan sampai selesai. Benar atau salah, Yesus pernah meredakan badai atau angin ribut? Benar. 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 Kenapa? Yakin dengan jawab benar? Soalnya aku dulu pas lagi sekolah minggu, aku pernah denger kakaknya ngomong kayak tentang, bukan ayatnya tentang Tuhan meredakan angin topan gitu. Oke. Dari Ponji yang kamu pernah Iya, dengar? aku dengar cerita jadi mereka lagi di kapal, terus kayak badainya besar, terus murid-muridnya takut, terus katanya jangan takut, habis itu udah badainya diberhentiin. Ya, dari video ini kita akan melihat Fonzi dan Lydia. Jadi ini di akunnya uncreative_project. Jadi mereka diberikan tebak-tebakan apakah benar Tuhan Yesus itu pernah meredakan angin badai, dan jawaban mereka benar. Ini dari akun limut_matetes. Banyak banget ya pertolongan Tuhan, bahkan sampai hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari kita tuh termasuk pertolongan Tuhan. Salah satunya tuh aku diketemuin sama lingkungan yang baik gitu, kayak Onik tuh talent-talentnya tuh lingkungannya positif banget ya, itu bikin aku kayak merasa nyaman. Sama kayak teman-teman aku juga, terus pokoknya aku dikasih kerjaan yang baik, yang bagus, yang menghasilkan itu semua sih pertolongan Tuhan. Jadi berdoa dan baca Alkitab, karena berdoa itu ibaratnya curhat sama figur ayah gitu kan, jadi kayak cerita aja, nggak usah terlalu baku, nggak usah terlalu pakai bahasa yang baku atau gimana, yang formal, kayak cerita biasa aja sih kalau aku ya, itu bikin lebih tenang. Sama suka dengerin lagu-lagu saat teduh gitu. Jujur dulu banget waktu aku masih SMP SMA, mungkin waktu masih kayak bocil, masih nggak terlalu baik mikir, kita tuh keseringan berdoanya tuh waktu lagi susah gitu kan, kayak kalau lagi susah berdoa minta tolong. Tapi makin kesini makin gede aku tuh belajar pokoknya susah senang tuh berdoa terus, kayak mengucap syukur gitu, karena udah dikasih berkat, karena udah dikasih nafas gitu-gitu sih, karena itu salah satu komunikasi kita sama Tuhan. Pengalaman pribadi banget dengan Jesus itu, dulu aku lupa waktu aku masih di Bogor juga, aku pernah ikut kayak acara gitu, aku lupa acara apa itu, ibaratnya acara pelepasan gitu sih. Jadi kayak ya udah kita doa kayak bahasa roh gitu-gitu, dan waktu itu aku nangis banget juga, jadi kayak tersentuh aja gitu ya, terus aku nangis banget. Terus ada satu lagu yang bikin aku tuh selalu mau nangis, itu dari NDC, judulnya Tak Sedetik Pun. Jadi kayak nggak tahu ya, aku selalu kepikiran aja Jesus itu yang pastinya savior, abis itu best friend, abis itu father, semuanya sih jadi satu. Savior tuh maksudnya dia udah nyerahin nyawanya jadi manusia buat nyelamatin kita. Jadi kayak kita tuh sekarang image of God, jadi kayak undescribable. Kayak dalam sehari-hari pasti ada bohong ya kan. Iya. Bohong aja tuh udah kayak dosa yang paling kecil gitu loh maksudnya. Tapi kayak kita pasti ngelakuin terus itu loh setiap hari. Iya gak sih? Kayak secara gak langsung bahkan. Atau kayak ngelawan orang tua, Iri hati aja udah iri dosa. hati, iya. Terus kayak gibahin orang aja tuh dosa gak sih? Gitu. Padahal kan maksudnya zaman sekarang kalau kita nongkrong pasti kita gibah ya gak sih? Tuh, jadi kayak sebenarnya emang Jesus itu gak layak buat mati untuk kita, tapi dia tetap mati untuk kita. Makanya sekarang kita bersyukur karena diselamatkan dan kita punya kesempatan untuk masuk surga. Udah segitunya pengorbanan Tuhan. Kalau misalnya masih kayak batu gitu, nggak mau bertobat, nggak mau berubah, tuh kayak gitu. Tadi aku udah mention, jadi lagu favorite aku itu dari NDC yang judulnya Tak Sedetik Pun. Gak tau kenapa setiap denger itu aku kayak tersentuh aja gitu. Sebenarnya banyak sih, tapi itu salah satu yang bisa aku ingat sekarang. Sama ada lagu jadul judulnya Tak Ku Tahu Kan Hari Esok, kamu tahu gak? Itu juga salah satu lagu favoritku, karena kayak emang bener gitu liriknya, kayak kita gak akan tahu besok gimana. Jadi ini lagu Tak Sedetik Pun dari NDC Worship yang selalu bikin aku tersentuh. Sebelum kita dengar lagu yang akan dia putar ini, si Fonzi ini itu betul berdasarkan penyampaiannya ya. Dia itu berdasarkan penilaian saya ya.
dia itu betul-betul memahami dengan benar sosok Yesus Kristus itu dalam hidupnya. Jadi dia itu tidak hanya sekedar tahu, oh saya orang Kristen, saya anak Tuhan, ya udah sampai di situ aja. Tapi dari apa yang dia ceritakan tadi itu, dia memandang Kristus itu sebagai best friend-nya, sebagai ayah atau bapak, sebagai orang yang terdekat dalam hidupnya. Kemudian itu dia merasakan kebaikan Tuhan itu dalam hidupnya. Dan satu hal tadi itu, dia merasakan perubahan. Kalau mungkin dia dari keturunan Kristen, jadi dari dia kecil berarti ketika dia semakin besar ada perbedaan. Jadi dari kecil ya ketika dia berdoa hanya karena dia susah, tapi ternyata dia sampaikan tadi bahwa itu karena komunikasi dengan Tuhan, dan itu hal luar biasa. Ya saya bukan menjudge anak-anak yang sekarang atau apalagi anak-anak yang ikut di dalam dunia sekuler seperti dia ini. Kebanyakan yang anak-anak muda sekarang itu mereka nggak terlalu peduli hal-hal yang rohani. Ya oke, mungkin bagi mereka hal rohani itu cukup di hari Minggu, tapi dari penyampaian Fonzi ini bagi saya itu cukup memiliki kedekatan dengan Tuhan, sehingga dia dengan santai menceritakan bagaimana pribadinya dengan Tuhan itu dan Tuhan itu dengan pribadinya dia. Dan itu bagi saya suatu hal yang luar biasa dari seorang Fonzi, menjadi berkat lah di tengah orang banyak di mana dia berada di dalam komunitasnya, apalagi di e-sport gitu. Oke, kita coba lanjut dulu. Ini dia mau request lagu favoritnya dia, Tak Sedeti Pun. Ajaib dan mulia penyertaanmu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Enak banget lagunya. Karyamu sempurna, jadi mulia, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Kayak related banget, setiap hari Tuhan nyertain kita. Itu sebagai bukti kalau Tuhan tuh emang mengasihi kita banget. Kayak aku merasa setiap hari di dalam diri aku emang kayak Yesus tuh mengasihi aku. Dan gak cuma lewat itu doang, lewat lingkungan aku yang dia kasih gitu. Maksudnya lingkungan yang baik, pekerjaan yang baik, keluarga yang baik. Itu semua bentuk kasih Tuhan juga sih buat aku. Jadi kayak melalui banyak hal, gak cuman kasihnya directly gitu. Aku ada ayat Alkitab favorit aku, itu ada di bio aku juga. Itu kita sama-sama John, Yohanes, aku 13 ayat 7. Bunyinya, jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Kenapa aku suka? Karena relate sama kehidupan aku. Maksudnya apapun yang aku lakuin setiap hari yang terjadi sama aku, kadang positif, kadang bikin aku sedih. Kayak kadang kan kita sebagai manusia kayak mikir gitu kan, kenapa sih harus terjadi sama aku hal yang kayak menyedihkan ini gitu. Tapi tuh kadang tuh one day nanti kita ngerti gitu, oh ini tuh terjadi untuk kebaikan kita juga. Salah satu contoh yang kayak relatable gitu misalnya kayak aku harus ke acara apa, terus tiba-tiba aku sakit atau apa. Kadang-kadang aku suka kayak, kenapa sakit sih aku harus kesana gitu. Tapi nanti ternyata one day mungkin nggak tahu kapan aku baru sadar, oh ternyata di acara sana misalnya nggak baik, atau misalnya di sana aku bakal kenapa-napa. Sesimpel itu sih. Tapi kayak ayatnya menurut aku meaningful gitu. Untuk aku bisa sekarang pede dan sering dapat iklan gitu-gitu kan perjuangannya agak gampang, dari casting dan bla bla. Sampai kalau dulu tuh aku doa kayak aku mau keterima, kenapa belum keterima. Tapi itu semua perjuangan yang mungkin Tuhan Yesus sengaja kasih ke aku supaya aku makin percaya diri, supaya aku juga jadi orang tuh nggak yang sombong gitu, nggak yang kayak oh gue casting pasti keterima gitu. Jadi kayak ada prosesnya semuanya, terus kayak harus down to earth gitu sih. Dan tertolak juga sering, kayak contohnya waktu aku gak disampul kan di tahun pertama dan kedua itu aku ditolak maksudnya gak keterima. Terus di tahun ketiga yang which is tahun terakhir aku bisa join, itu aku baru keterima. Jadi kayak makin bersyukur gitu loh, kayak ya udah berarti itu momennya pas gitu. Berarti mungkin emang sebelumnya aku belum boleh gitu. Ya, luar biasa sekali dari kesaksiannya si Fonzi ini. Nanti saya coba cari tahu, ini kan dari akun TikTok ini limut_matetes, tapi maksudnya sumber video yang asli ini. Saya itu pengen cari tahu, nanti kalau saya dapat, saya coba kasih di linknya di atas atau di deskripsi atau di atas ini juga nanti saya kasih. Coba kalian nonton deh fullnya. Ini kan dipotong-potong saya lihat ya. Bagi saya secara pribadi itu luar biasa banget gitu loh. Dia itu betul-betul merasakan dan memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dan hal-hal yang kayak gini ini jarang
Ini jarang banget bagi anak-anak Tuhan di masa sekarang. Bukan berarti ya saya katakan bahwa anak-anak Tuhan sekarang itu nggak ada yang seperti ini. Ada. Si Fonzi ini kalau dia sampai segitunya dan betul-betul diandalkan Tuhan dalam hidupnya. Bahkan dalam perjalanan karirnya pun dia itu betul-betul mengandalkan Tuhan, dan dia itu memahami dengan benar tadi itu bahwa Tuhan itu yang memiliki jalan hidupnya itu. Jadi entah terjadi hal positif, negatif, tapi dia tetap ambil satu pelajaran bahwa Tuhan itu mengizinkan dia melewati satu hal dengan tujuan supaya dia bisa mandiri, supaya dia menjadi pribadi yang lebih tangguh, lebih hebat. Dan yang dia sadari adalah ada tujuan Tuhan di balik semuanya itu. Luar biasa. Oke, untuk video ini kita akan lanjut pada satu video lagi dari si Fonzi. Semoga kita terus diberkati. Oke, luar biasa. Mungkin ini menjadi akhir ya untuk video kali ini. Oke teman-teman terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua diberkati lewat kesaksian Fonzi. Dia adalah anak Tuhan yang luar biasa banget. Dan untuk anak-anak muda di luar sana, tentu ini menjadi motivasi bagi kita, menjadi suatu dorongan bagi kita. Walaupun kita berada di satu komunitas tertentu, tapi komunitas itu kita harus memilih dengan baik. Komunitas yang sungguh-sungguh memberikan kita kedekatan dengan Tuhan. Jadi si Fonzi tadi bersyukur dengan komunitas di mana dia berada, itu memberikan dia hal yang positif. Jadi kita sebagai anak muda perlu cari tempat yang baik, komunitas yang baik. Kita harus mencari tempat yang baik supaya apa? Jangan kita terpengaruh pada hal-hal yang negatif. Jadi dari Fonzi ini kita anak muda, kita bekerja di dunia sekuler, kita bekerja dimanapun, kita harus menjadi berkat. Kita terus mengandalkan Tuhan Yesus. Jangan lupakan Tuhan Yesus dalam seluruh aspek kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan request video-video yang kalian mau di akun TikTok saya, yaitu Yata_official. Saya kasih di atas ini. Nggak ada underscore-nya, jadi Yata official aja. Silakan tag di sana dan nanti kita akan reaction pada video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan juga nyalakan loncengnya. Shalom.